Oke, kali ini kita bahkan bedah sebuah memoir yang luar biasa jujur, bahkan bisa dibilang brutal, dari Antonio Garcia Martinez. Isinya tentang pengalaman dia di Wall Street dan pas dia terjun ke hiruk-pikuk dunia teknologi. Jadi siap-siap ya, ini bukan cerita sukses manis yang biasa kita dengar. Yuk kita dalemin lagi. Pembahasan ini ngikutin perjalanan satu orang, dari lantai bursa Goldman Sachs sampai ke jantungnya Facebook. Kita bakal lihat gimana dua dunia yang kelihatannya beda banget, satu dunia keuangan, satu dunia teknologi, ternyata 11-12. Miripnya sampai bikin ngeri. Ini cerita tentang kekacauan, ambisi, dan kebenaran tanpa filter. Mah, ceritanya ini dimulai dari sebuah pelarian. Pelarian dari satu tempat yang dianggap neraka ke tempat lain yang katanya tanah perjanjian. Tapi, apa benar bedanya sejauh itu? Coba kita lihat. Si penulis, si Antonio ini, ngasih gambaran yang kontras banget antara dua budaya ini. Di satu sisi, ada Wall Street. Di sana harga diri lo sebagai manusia itu ya cuma satu angka, bonus tahunan lo. Udah. Di sisi lain, ada Silicon Valley. Menurut dia, ini kayak kapal bajak laut yang dipimpin kapten karismatik, tapi ya tetap aja seorang diktator. Jadi, keputusannya buat cabut dari Goldman Sachs itu bukan karena strategi jitu, tapi lebih ke, nyelamatin diri. Waktu dunia keuangan lagi ambruk, dia ngeliat dunia teknologi itu satu-satunya gelembung yang aman. Jadi ini benar-benar lompatan dari kapal yang lagi tenggelam dengan harapan nemu daratan yang lebih kokoh. Nah, disinilah babak barunya dimulai. Ujian yang sebenarnya, bisa dibilang. Di dunia startup yang brutal, di mana semuanya dipertaruhkan buat bangun perusahaan dari nol. Ini jelas bukan buat orang yang cengeng. Di dunia startup ini, tujuannya tuh bukan cuma mengubah dunia. Enggak, buat banyak orang, hadiah utamanya itu ya ini, fuck you money. Punya duit sebanyak itu, sampai lu bisa bilang bodoh amat ke siapapun, ke bos, ke kerjaan, ke situasi apapun, dan pergi gitu aja tanpa mikirin konsekuensi. Itulah impian sesungguhnya. Nah, istilah chaos monkey ini gila, ini metafora yang pas banget. Perjalanan startup itu diibaratkan kayak perang, terus-terusan melawan kekacauan yang kita ciptain sendiri. Ini tes buat lihat seberapa banyak yang bisa lo ancurin, entah itu produk lo, tim lo, atau bahkan diri lo sendiri, sebelum akhirnya bener-bener hancur lebur. Jadi gini, bikin startupnya sendiri, AdGrok, itu nggak segampang punya ide terus jalanin. Enggak, itu artinya dia harus selamat dari serangan frontal dari masa lalunya. Mantan bosnya nuntut dia secara pribadi, ngancem bakal ngancurin dia dan startupnya bahkan sebelum mereka sempat mulai. Tekanan gila di startup itu, wah itu bisa bikin ikatan antar pendiri jadi deket banget, saking deketnya sampai kadang bikin gerah. Ini kayak panci presto, di mana semua kelebihan dan kekurangan tiap orang kelihatan jelas. Ini pelajaran penting buat siapapun yang mikir mau bikin perusahaan bareng temen. Oke, setelah perusahaannya dijual, perjalanan Martinez lanjut lagi. Kali ini, dia dapat kursi VIP buat nonton langsung mesin sosial paling kuat di dunia, Facebook. Pertanyaannya kan, emang dalamnya Facebook itu kayak gimana sih? Mesin duit raksasa ini, dia ngarepnya bakal nemuin mesin canggih yang bisa ngubah dunia. Tapi kenyataannya, jauh banget dari itu, dan cukup bikin kaget. Dan di sini, dia nemuin sesuatu yang luar biasa. Ternyata Facebook, dengan segudang data penggunanya yang super berharga itu, payah banget dalam menghasilkan uang dari data itu. Pendapatan per iklannya, kata dia, sampah banget. Ini rahasia kotor di balik mesin uang raksasa itu. Dia sadar kalau Facebook itu bukan sekedar kantor biasa. Ini udah kayak sekte, punya ritualnya sendiri, bahasa sendiri, dan budaya yang benar-benar total. Dari ngerayain Faceversary atau ulang tahun lo gabung, sampai motonya bergerak cepat dan hancurkan sesuatu, lo diharapkan hidup dan bernapas dengan cara Facebook. Ini nih teriakan perang dari Mark Zuckerberg. Waktu itu Google ngeluarin Google Plus, dan Zuck ngelihat itu sebagai ancaman besar. Jadi dia ngadain lockdown di seluruh perusahaan dan ngebandingin Google sama Kartago, musuh bebuyutan Roma kuno. Persaingan bisnis diubah jadi perang hidup mati. Semua orang harus kerja 7 hari seminggu buat ngalahin musuh. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya. Teknologi yang jadi mesin duit internet dan perang sengit buat ngerebutin perhatian kita semua. Disinilah duit yang sebenarnya berada. Intinya sih, mau itu iklan yang bikin kamu langsung klik beli, atau iklan yang pelan-pelan bikin kamu ngerasa butuh sesuatu, tujuannya sama aja, bikin kamu belanja.
Teknologi iklan itu ya mesin yang didesain buat ngubah perhatian kamu jadi duit. Nah, ngelihat masalah Facebook tadi, Martinez punya jawaban. Dia bikin sistem yang niru cara kerja Wall Street, tapi buat iklan. Idenya adalah menciptakan pasar real time, di mana komoditas yang diperdagangkan adalah perhatian manusia. Jadi FBX ini intinya kayak jembatan. Jembatan yang nyambungin kebunnya Facebook yang tertutup ke dunia luar yang isinya data iklan yang wah berantakan tapi super berharga. Ini ngebolehin para pengiklan pakai data mereka sendiri tentang lo buat nampilin iklan ke lo di dalam Facebook. Jadi permainan utamanya itu bukan cuma soal apa yang kamu like di Facebook, bukan. Holy Grail-nya atau tujuan akhirnya itu yang nyambungin identitas kamu di dunia nyata, misalnya apa yang kamu beli di supermarket, sama identitas kamu di dunia maya, yaitu jejak digital kamu. Siapapun yang bisa mecahin teka-teki ini, dia yang bakal jadi raja iklan digital. Menurut Martinez, Big Brother yang sebenarnya ngawasin kita itu bukan pemerintah, bukan NSA, tapi perusahaan data. Perusahaan-perusahaan kayak Axiom dan Experian yang udah ngumpulin data kita, nama, alamat, pendapatan, belanjaan, jauh sebelum ada internet. Mereka tahu lebih banyak tentang kita daripada yang kita bayangin. Dan kesimpulan akhirnya cukup menohok. Buat semua omong kosong soal disrupsi dan mengubah dunia, Silicon Valley itu ternyata terobsesi banget buat jaga citranya sendiri yang udah dipoles demikian rupa, padahal seringkali citra itu palsu. Jadi pertanyaannya, di balik semua inovasi itu, apa mereka benar-benar beda?